Assalamualaikum, Bapak dan Ibu guru. Hari ini saya akan membagikan tutorial cara membuat tugas di Google Classroom hanya dari handphone. Simak videonya sampai habis ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah masuk ke kelas yang akan kita ajar. Di sini saya akan mengajar di kelas 7, maka kita masuk ke kelas yang akan kita ajar. Kemudian kita klik di tugas kelas, ya. Nanti akan ada tampilan tanda tambah warna hitam di bawah, klik tanda tambah, kemudian pilih tugas ya, buat tugas. Pilih tugas. Nah, kemudian kita tuliskan judul dari materinya. Judul materi yang akan kita sampaikan. Contohnya di sini bab 3 atau boleh ditulis juga pertemuan ketiga atau pertemuan keberapa, silahkan disesuaikan dengan materi yang akan Bapak dan Ibu ajarkan. Di sini bab 3 sifat ikhlas, pemaaf, dan sabar. Kemudian setelah ditulis judul, kita isi juga deskripsi tugasnya. Jadi deskripsi tugas ini berisi instruksi, tugas, dan materi yang akan kita berikan kepada anak. Untuk deskripsi tugasnya sendiri, kita sepakati bahwa minimal ini berisi tentang 3 hal utama, yaitu pertama kalimat pembuka, yang kedua sertakan materi terlebih dahulu, yang ketiga baru memberikan tugas kepada anak. Poin pertama dalam kalimat pembuka yaitu kita menyapa anak terlebih dahulu. Seperti ini contohnya, Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, semangat dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita sampaikan materi yang akan kita bahas. Contohnya, di sini di bawah ini Bunda sudah menyiapkan sebuah video yang berkenaan dengan materi yang akan kita bahas atau kita sebutkan di situ materinya apa. Misalnya pembelajaran IPA, di bawah ini saya sudah menyiapkan video tentang misalnya sistem reproduksi pada manusia, misalnya seperti itu. Jadi sebutkan materi apa yang akan kita bahas pada saat itu dan lampirkan materinya. Bisa berbentuk video, bisa berbentuk PowerPoint, bisa berbentuk dokumen atau link ke sebuah website. Jadi sebelum kita memberikan tugas kepada anak, terlebih dahulu usahakan memberikan materi yang bisa dipelajari oleh anak terlebih dahulu. Contohnya di bawah ini Bunda sudah menyiapkan sebuah video yang berkenaan dengan materi yang akan kita bahas. Simak videonya dengan teliti sampai betul-betul paham. Kemudian yang ketiga, baru jelaskan tugasnya. Jelaskan tugasnya di sini misalnya kalian harus simak videonya sampai paham karena selanjutnya kalian harus menjawab beberapa soal di bawah ini. Jadi, di sini saya langsung menuliskan soal yang berkenaan dengan video yang saya share, materi yang saya share. Contohnya, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Sebutkan perilaku ikhlas yang pernah kamu lakukan. Jadi bisa langsung diketik di sini, tidak perlu dilampirkan di lampiran yang lain. Ketik soalnya di sini, atau misalnya kalau yang sudah memiliki buku paket, yang sudah ada buku paketnya, contohnya materi-materi yang 6 pelajaran utama itu ya, sudah diberikan buku paketnya, maka bisa dituliskan. Selanjutnya silahkan buka buku Bupena dan kerjakan latihan di halaman 10-15, nomor 1 sampai dengan 30 misalnya seperti itu. Atau buka Bupena latihan 1 halaman 8 sampai 10 nomor 1 sampai dengan 5 misalnya seperti itu. Ibu dan Bapak silakan jelaskan tugasnya. Ingat, sebelum memberikan tugas, sebaiknya lampirkan materi terlebih dahulu supaya anak-anak mendapatkan bahan untuk bisa menjawab tugas. Seperti itu ya. Nah, ini contoh tugas yang saya berikan. Ini adalah review dari hasil video yang telah mereka simak ya, untuk mengetahui sejauh mana mereka menyimak video tersebut. Jadi bisa kita lihat
dari cara mereka menjawab pertanyaan di bawah ini. Selanjutnya, kita jelaskan juga tentang teknis pengumpulan tugasnya. Apakah langsung ditulis di buku paketnya, apakah ditulis di buku tulisnya, ataukah berbentuk misalnya rekaman suara untuk yang sifatnya praktek, atau video yang sifatnya itu adalah dokumentasi. Nah, seperti itu ya. Jadi dijelaskan cara teknis pengumpulan tugasnya. Contohnya di sini saya tulis jawabanmu di buku tulis. Jadi harus ditulis memang seperti ini supaya anak paham dan mudah memahami instruksi yang diberikan oleh dewan guru. Tulis jawabanmu di buku tulis dan fotokan hasilnya di tugas Anda sebagai lampiran. Nah, ini adalah teknis pengumpulan tugasnya. Selamat menyimak videonya dan selamat mengerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh untuk membuat deskripsi tugas yang diberikan kepada siswa. Jadi itu tadi petunjuk cara membuat deskripsi tugas kepada siswa yang simpel dan mudah difahami baik untuk guru maupun untuk siswa. Nah, kalau sudah kita selesai semua instruksinya, semua sudah diketik, unsur-unsurnya, kalimat pembuka, kemudian materinya, kemudian teknis pengumpulan tugas dan tugasnya sudah kita ketik. Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita membuat tenggat waktu atau batas waktu pengumpulan terakhir kepada anak. Jadi, kita klik di tenggat waktu, kemudian kita pilih tanggalnya, disesuaikan dengan jadwal kita mengajar. Kemudian setelah dipilih tanggalnya, kita tentukan juga jamnya. Jamnya ini disesuaikan dengan jam terakhir kita mengajar. Misalnya kita mengajar di sesi 4, maka pukul 9 itu baru selesai. Jadi ditulis di situ tenggat waktunya Sabtu pukul 9. Dan ini yang paling penting, klik topik sesuai dengan mata pelajaran ya. Di sini saya mengajar PAI, maka topiknya itu adalah PAI. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan link materi. Ini kita copy link pembelajarannya dari YouTube atau file yang sudah disimpan di handphone. Jadi klik bagikan, kemudian salin linknya. Kemudian tempelkan pada link yang ada di Google Classroom. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini, sudah ada YouTube-nya. Kemudian tadi topiknya saya ingatkan lagi bahwa harus sesuai dengan mata pelajaran ya. Selanjutnya kita klik kirim. Tadi ada tanda panah, kita kirim dan kita cek tugasnya di PAI. Apakah tugasnya sudah masuk? Nah, ini bab 3 sifat ikhlas, pemaaf dan sabar. Sudah masuk tugasnya ya. Di sini ada petunjuk. Kita cek kembali apakah sudah benar pengetikannya, sudah benar linknya. Nah, kalau sudah benar, berarti tugas Bapak Ibu untuk mengupload tugas sudah selesai. Kemudian bagaimana cara untuk mengecek tugas anak-anak? Nah, ini cara mengecek dan menilai tugas siswa. Jadi di sini petunjuk adalah berisi tugas yang kita berikan kepada anak. Kemudian untuk mengeceknya, maka kita klik tugas siswa. Di sini ada 14 diserahkan, 9 ditugaskan, 25 dinilai. Maksudnya adalah diserahkan itu adalah siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya. Kemudian ditugaskan itu adalah siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Kemudian status dinilai itu adalah siswa yang sudah mengumpulkan dan sudah kita koreksi atau nilai hasil tugasnya. Ini contoh cara memeriksanya ya. Cara mengoreksinya. Jadi klik pada gambar merah, ini adalah lampiran anak, kemudian kita koreksi hasilnya sudah betul atau belum. Sudah sesuai atau belum seperti yang kita inginkan. Kalau sudah kita koreksi, maka kita ketik nilainya ya. Di atas ini kita ketik nilainya.
Kemudian tambahkan komentar pribadi apabila di situ ada koreksi yang akan kita lakukan. Misalnya, well done, alhamdulillah, jazakillahu khairan, Kak. Nah, lain kali dibuat tulisannya lebih jelas ya. Mungkin kita kesulitan membaca, di situ tambahkan di kolom komentar tulisannya diperbaiki lagi atau lebih jelas lagi pada saat menulisnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kirim, setelah ditulis semua komentar pribadinya, kita kirim kepada siswa dan jangan lupa untuk memencet tombol kembalikan. Kenapa? Agar siswa dapat langsung melihat komen atau mengecek nilainya. Nah, nanti otomatis mereka akan dinilai. Nah, bagaimana ini sudah kita nilai tapi kok masih ada di kolom diserahkan? Maka ketika kita sudah menilai tapi dia masih ada di kolom diserahkan, maka kita klik lagi nama anak tersebut, kemudian kita klik tombol kembalikan. Biasanya kalau kita lupa mengembalikan, maka statusnya itu masih akan ada di kolom ditugaskan. Nah, kalau sudah dinilai, maka nanti akan pindah di kolom di bawahnya, yaitu dengan status dinilai. Ya, saya praktekkan sekali lagi cara penilaiannya atau pengoreksiannya. Jadi kita klik nama anak yang sudah menyerahkan tugasnya, kemudian tekan tombol merah pada lampiran anak ya. Nanti akan muncul foto seperti ini. Kemudian kita koreksi hasil pekerjaan siswa. Kenapa ini pakai tulisan tangan? Karena ini meminimalisir copy paste pada anak ya. Biasanya kalau mereka diminta untuk mengetik jawaban hanya melalui komentar pribadi, itu akan ada kasus mereka mengcopy paste dari temannya, mungkin kerjasama di grup atau di mana, itu dengan mudahnya di copy paste. Tapi kalau menggunakan foto dari hasil tulisan tangan sendiri, ya minimal mereka menulis dengan tangannya sendiri dan di situ ada pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, jadi itu ya alternatifnya kenapa harus menulis tulisan tangan. Nah, kalau sudah diperiksa hasil tulisannya, kita klik kolom komentar di kolom pribadi, kita berikan nilainya, dan yang paling penting jangan lupa untuk memencet tombol kembalikan kepada siswa. Ya. Kalau sudah dikembalikan, maka tugas kita untuk mengupload tugas dan mengoreksi tugas dari siswa berhasil dan sudah selesai. Nah, itu dia tutorial cara membuat tugas di Google Classroom dengan cara yang paling mudah dan paling simple, hanya menggunakan handphone. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selamat mencoba, semoga berhasil. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.